Berkaitan dengan masalah sholat di pesawat nih Bu ya, kan banyak sekali Bu ya orang-orang yang ketika sholat di pesawat itu langsung ngambil tayamum Bu ya, padahal di kamar mandi pesawat itu sebenarnya bisa berwudu, hanya kadang tidak semua orang ngerti caranya. Nah bagi mereka yang sudah terlanjur pakai tayamum gitu Bu ya, itu seperti apa Bu ya? Apakah harus mengulang kembali di rumah atau gimana Bu ya? Baik, di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bertayamumnya adalah harus dengan debu. Ya, ya. Kalau tidak ada debu tidak ada tayamum. Jika tidak ada air maka langsung sholat saja tanpa tayamum. Langsung sholat saja mati besar. Nama untuk sholat faqidu tahuraini atau ihtiraman lil waqt, untuk menghormat waktu, atau sholatnya orang yang tidak menemukan alat bersuci yang namanya air dan debu. Maka langsung sholat. Cuman ini wajib diqadha. Nah ini sebabnya karena sholatnya tanpa bersuci dalam madhab Syafi'i. Sementara dalam madhab lain, misalnya madhab Abu Hanifah atau madhab Imam Malik adalah di saat tidak ada air maka dia bisa bertayamum, dan tayamum ada semua yang terhampar. Kalau madhab Abu Hanifah apapun yang terhampar begini bisa untuk tayamum. Kalau madhab Malik yang terhampar yang nyambung ke bumi, jadi pesawat nggak sah menurut madhab Malik. Tapi madhab Hanafi sah. Jadi Anda kalau ingin madhab Syafi'i Anda nggak usah pakai kalau nggak ada air. Nah setelah ternyata ada air di toilet, ada air di toilet, atau Anda bisa menggunakan segelas air yang Anda bawa, sudah Anda siapkan. Paling saya hanya akan ketinggalan sholat satu, maka Anda membaca segelas ya, botol gelas untuk Anda. Nah kemudian cara berwudunya adalah sederhana. Anda tidak usah membayangkan wudu dengan cara ini. Adapun cara bersuci mulai dari istinja, setelah Anda buang air kecil bisa menggunakan tisu kering. Tisu kering Anda set 3 kali sudah selesai. Nggak usah pakai, nggak usah pakai bersuci dengan air, membersihkan bekas kotorannya tidak harus dengan air, cukup dengan tisu selesai. Tisu kering ya, tisu kering. Bukan tisu basah. Tisu kering selesai. Banyak tisu kering kan di toilet, di plastik. Atau Anda bawa sendiri. Setelah itu Anda bisa berwudu. Selagi masih ada air Anda nggak boleh bertayamum. Anda berwudu tentunya wudu sederhana, segenggam air ini cukup. Selesai, 1 kali dok. Segenggam cukup. Segelas itu cukup untuk wudu. Sekali dok, karena kasusnya kasus darurat. Kalau Anda membawa timba ke atas pesawatnya jatuh. Ini semua darurat. Baik, sebenarnya kaki hanya sekedar dikucur gitu, kaki selesai. Rambut hanya 1 dok, kuping nggak usah. Kemudahan ini. Nah, sekarang bagaimana ini sudah terlanjur melakukan tayamum sementara tidak pakai berwudu? Nah, atau tidak pakai jok tapi tidak pakai wudu, bagaimana ini? Kalau memang secara aturannya, nah ini kalau aturannya, saya kembali kepada aturannya. Kalau aturan menurut yang punya pesawat itu tidak boleh, maka Anda tidak boleh menggunakannya. Biarpun itu ada air, bukan air Anda. Ini. Tapi kalau dia juga mengizinkan, maka yang demikian adalah boleh. Atau paling tidak pernah melarang. Kita kadang ragu-ragu, wudu atau tidak. Wudu atau tidak. Tapi itu adalah boleh. Artinya umumnya adalah boleh, asalkan orang ngerti cara wudunya. Misalnya menggunakan sewajarnya. Anggap saja wudu itu digantikan untuk cuci muka. Cuci kan boleh. Tapi kalau Anda belum ngerti ilmunya, berarti ini yang tergolong tidak boleh. Anda wudunya Anda pakai timba, was-was. Anda nggak boleh tayamum untuk situ. Bisa saja marah mereka. Tapi kalau Anda bertanya, Pak, boleh enggak saya memasuk muka saya, ya kan? Kemudian mengusap tangan saya sama sedikit kaki saya, boleh enggak? Oh, boleh. Berarti itu. Nah, ini bahasanya wudu. Jadi itu kan nggak banyak banget. Maka kalau Anda menggunakannya adalah tidak banyak, ya sah-sah saja. Jadi kembalikan pada yang punya pesawat ini. Kalau tidak diizinkan pesawat, nggak boleh pakai wudu. Ya kan gitu. Nah, anggap saya, ini bagaimana nih kisahnya orang sudah terlanjur. Orang awam jangan disiksa untuk mengulang yang demikian itu. Diikut madhab Abu Hanifah, dia menganggap itu tidak ada air dan tidak mengerti adanya air, maka sah, sudah selesai. Cuma nanti kalau umroh lagi, Anda bersama saya umroh, ya sebisa mungkin lah nanti berwudu dengan cara yang benar, kemudian sholatnya dijamak. Seperti itu ya. Jangan sampai. Kalau ternyata memang bisa menghadap kiblat, kalau tidak menghadap kiblat nanti diulang. Nah, kemudian kalau memang Anda ragu ini boleh enggak, Anda bertanya, siapa pramugara atau pramugari ya, Anda tanya, boleh enggak saya wudu ini? Oh, enggak boleh. Ya sudah, Anda langsung boleh tayamum. Lebih enak tanya. Langsung tayamum. Enggak pakai tayamum? Enggak apa-apa madhab Syafi'i. Enggak usah pakai tayamum. Tayamumnya kalau madhab Hanafi pakai jok. Apakah boleh pindah-pindah madhab? Kita sebagai orang awam tergantung ustadz yang ngomong ke kita. Jangan ribut mungkin. Ustadz ngomong boleh, selesai.
Iya, Karena al-amila madhabal, orang awam itu bagaimana ustadz yang ngajarinya. Seperti itu. Baik Bu ya, karena ingat waktu itu pernah Bu ya umroh dan banyak ibu-ibu yang bertemu itu tiba-tiba ada orang yang Arab yang ada di depan kita tuh negur, sudah kenapa kalian berini? Ya ada air, nggak boleh. Jadi seperti itu Bu ya. Dan airnya bukan airmu. Tanya bukan airmu Pak gitu. Air pesawat itu apa sih kan gitu. Baik, Sebab ya. di rumah kita ada air satu timba, satu bak gede, kita nggak boleh loh kita bertayamum wudhu dengan air tersebut kalau air itu untuk minum manusia. Seperti itu ya, baik Mas. Bahkan minum bebek kalau punya bebek. Baik. Minuman ayam, minuman kambing nggak bisa karena untuk yang muhtaram. Karena adanya air itu kalau dipakai untuk wudhu nanti kehausan. Baik, biasa mana. Islam itu indah.